Alia berdiri di depan gedung perkantoran yang megah, merasakan detak jantungnya berdegup kencang. Hari ini adalah hari yang sangat penting baginya. Wawancara kerja di perusahaan impiannya. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum melangkah masuk. Dengan penampilan yang rapi dan percaya diri, dia mengenakan blazer hitam yang dipadukan dengan blus putih dan rok pensil yang menonjolkan siluet tubuhnya. Rambutnya yang panjang tergerai dengan indah, dan dia menambahkan sedikit riasan yang membuat wajahnya bersinar. Saat dia melangkah masuk ke dalam gedung, suasana modern dan elegan menyambutnya. Lobi yang luas dihiasi dengan tanaman hijau dan karya seni kontemporer. Alia merasa sedikit terpesona, tetapi dia segera mengingat tujuannya. Dia berjalan menuju meja resepsionis, di mana seorang wanita muda tersenyum ramah dan meminta namanya. "Selamat pagi, saya Alia. Saya di sini untuk wawancara dengan Budi," katanya dengan suara yang tenang meskipun ada sedikit kegugupan di dalamnya. "Selamat pagi, Alia. Silakan duduk sebentar. Saya akan memberitahu Budi bahwa Anda sudah tiba," jawab resepsionis sambil mengetik di komputernya. Alia duduk di kursi yang nyaman, mencoba untuk tidak terlalu memikirkan apa yang akan terjadi. Dia melihat sekeliling, memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang, masing-masing dengan tujuan dan ambisi mereka sendiri. Dia merasa seolah-olah berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan peluang, dan dia ingin menjadi bagian dari itu. Setelah beberapa menit menunggu, seorang pria dengan penampilan rapi muncul dari arah lift. Dia mengenakan jas navy yang pas dan dasi yang terikat rapi. Wajahnya tampak tenang, tetapi ada kilau percaya diri di matanya. Alia mengenali pria itu sebagai Budi, HRD yang akan mewawancarainya. "Selamat pagi, Alia. Saya Budi. Senang bertemu dengan Anda," katanya sambil mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. "Selamat pagi, Budi. Senang bertemu dengan Anda juga," jawab Alia, merasakan kehangatan dalam jabat tangan mereka. Ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman, meskipun dia tahu ini adalah situasi formal. Budi memimpin Alia ke ruang wawancara yang terletak di sebelah lobi. Ruangan itu didekorasi dengan sederhana namun elegan, dengan meja kayu yang besar dan kursi yang nyaman. Di dinding, terdapat beberapa penghargaan perusahaan yang dipajang dengan bangga. Alia merasa sedikit terkesan, tetapi dia berusaha untuk tetap fokus. "Silakan duduk," kata Budi, menunjuk kursi di seberang meja. Alia duduk, merasakan ketegangan di udara. Budi duduk di hadapannya, membuka laptopnya dan melihat sekilas ke layar. "Jadi, Alia, saya sudah melihat CV Anda. Anda memiliki latar belakang yang menarik. Bisa ceritakan sedikit tentang pengalaman Anda?" tanya Budi, matanya tidak lepas dari Alia. Alia merasa sedikit lebih tenang saat dia mulai berbicara. "Tentu, saya baru saja menyelesaikan studi saya di bidang manajemen bisnis. Selama kuliah, saya melakukan magang di perusahaan pemasaran, di mana saya belajar banyak tentang strategi pemasaran dan analisis pasar. Saya juga terlibat dalam beberapa proyek kelompok yang mengajarkan saya tentang kerja tim dan kepemimpinan." Budi mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia tertarik. Alia merasa senang melihat perhatian yang diberikan Budi padanya. Dia melanjutkan, "Saya sangat bersemangat untuk menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di dunia nyata, dan saya percaya bahwa perusahaan ini adalah tempat yang tepat untuk itu." "Bagus sekali, Alia. Saya suka semangat Anda," kata Budi, tersenyum. "Apa yang membuat Anda tertarik untuk melamar di perusahaan kami?" Alia mengambil napas sejenak, merasakan ketegangan di dalam dirinya. "Saya telah mengikuti perkembangan perusahaan ini dan sangat terkesan dengan inovasi yang Anda lakukan. Saya percaya bahwa visi perusahaan ini sejalan dengan nilai-nilai pribadi saya, dan saya ingin menjadi bagian dari tim yang berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan." Budi mengamati Alia dengan seksama, merasakan ketulusan dalam jawabannya. Dia terkesan dengan cara Alia menyampaikan pendapatnya, dan ada sesuatu yang menarik tentang kepribadiannya. "Saya senang mendengar itu. Kami memang mencari orang-orang yang memiliki visi dan semangat yang sama." Percakapan mereka berlanjut, dan Alia merasa semakin nyaman. Dia mulai berbagi lebih banyak tentang dirinya, termasuk hobi dan minatnya. "Saya suka membaca dan menulis. Saya percaya bahwa komunikasi yang baik adalah kunci dalam dunia bisnis," katanya. Budi tersenyum. "Saya setuju. Komunikasi yang efektif sangat penting. Apa buku terakhir yang Anda baca?"
Alia menjawab dengan antusias, membagikan pandangannya tentang buku tersebut. Budi mendengarkan dengan penuh perhatian, dan mereka berdua terlibat dalam diskusi yang mengalir dengan lancar. Alia merasa seolah-olah mereka bukan hanya dua orang yang terlibat dalam wawancara, tetapi juga dua individu yang saling berbagi pemikiran dan pengalaman. Saat percakapan berlanjut, Alia merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Ada momen-momen kecil ketika mata mereka bertemu, dan Alia merasakan aliran energi yang membuatnya semakin percaya diri. Budi, di sisi lain, merasa terpesona oleh kehadiran Alia. Dia tidak hanya melihatnya sebagai calon karyawan, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki potensi untuk membawa sesuatu yang istimewa ke dalam tim. Jadi, Alia, jika Anda diterima di sini, apa yang ingin Anda capai dalam 5 tahun ke depan? Tanya Budi, mengarahkan percakapan ke arah yang lebih serius. Alia berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya ingin terus belajar dan berkembang dalam karir saya. Saya berharap bisa mengambil peran yang lebih besar dalam proyek-proyek perusahaan dan berkontribusi pada inovasi yang Anda lakukan. Saya juga ingin membangun hubungan yang baik dengan rekan-rekan kerja saya. Budi mengangguk, terkesan dengan ambisi dan visi Alia. Itu adalah tujuan yang sangat baik. Kami menghargai karyawan yang memiliki keinginan untuk tumbuh dan berkontribusi. Saat wawancara mendekati akhir, Budi memberikan beberapa pertanyaan terakhir yang lebih ringan, dan Alia merasa semakin santai. Mereka tertawa bersama, menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Alia merasa seolah-olah dia telah menemukan koneksi yang lebih dalam dengan Budi, meskipun mereka baru saja bertemu. Terima kasih banyak, Alia. Saya sangat menikmati percakapan ini, kata Budi saat wawancara berakhir. Kami akan memberitahu Anda tentang keputusan kami dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih, Budi. Saya juga sangat menikmati wawancara ini, jawab Alia, merasakan senyum tulus di wajahnya. Saat Alia berdiri untuk pergi, dia menoleh dan memberikan senyuman yang penuh arti kepada Budi. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar wawancara kerja di antara mereka. Saat dia melangkah keluar dari ruangan, dia tahu bahwa pertemuan ini akan meninggalkan kesan mendalam dalam ingatannya. Budi menatap Alia saat dia pergi, merasakan ketertarikan yang tidak bisa dia abaikan. Dia tahu bahwa pertemuan ini lebih dari sekadar wawancara. Ini adalah awal dari sesuatu yang mungkin lebih besar. Saat Alia melangkah keluar dari gedung, dia merasa terinspirasi dan bersemangat, berharap untuk mendapatkan kesempatan yang telah dia impikan. Setelah wawancara yang penuh ketegangan dan kehangatan, Alia melangkah keluar dari gedung perkantoran dengan perasaan campur aduk. Dia merasa lega karena wawancaranya berjalan lancar, tetapi di saat yang sama, ada rasa ingin tahu yang menggelitik di dalam dirinya. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar profesionalisme dalam interaksi mereka. Senyum Budi, tatapan matanya, dan cara dia mendengarkan dengan penuh perhatian membuat Alia merasa istimewa. Di perjalanan pulang, pikiran Alia terus melayang kembali ke momen-momen kecil selama wawancara. Dia teringat bagaimana Budi tampak terpesona saat dia berbicara tentang ambisinya dan bagaimana mereka berbagi tawa saat membahas hobi masing-masing. Dia merasa seolah-olah mereka telah membangun koneksi yang lebih dalam, meskipun mereka baru saja bertemu. Beberapa hari berlalu, dan Alia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeriksa emailnya secara berkala. Dia berharap mendapatkan kabar baik dari perusahaan tersebut. Setiap kali notifikasi masuk, jantungnya berdegup kencang. Tetapi setiap kali itu bukan dari Budi, rasa kecewa menyelimuti hatinya. Namun, dia berusaha untuk tetap positif, meyakinkan dirinya bahwa apapun hasilnya, dia telah memberikan yang terbaik. Suatu sore, saat Alia sedang bersantai di rumah, ponselnya bergetar. Dengan cepat, dia mengambilnya dan melihat nama pengirim. Itu adalah email dari Budi. Dengan jantung berdebar, dia membuka email tersebut. Selamat pagi, Alia. Kami sangat terkesan dengan wawancara Anda dan ingin menawarkan Anda posisi di perusahaan kami. Kami percaya Anda akan menjadi aset berharga bagi tim kami. Mari kita jadwalkan pertemuan untuk membahas detail lebih lanjut. Alia tidak bisa menahan senyum lebar yang merekah di wajahnya. Dia melompat dari tempat duduknya, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Dia segera membalas email tersebut, mengucapkan terima kasih dan menyatakan kesediaannya untuk bertemu. Dalam hatinya, dia merasa seolah-olah semua kerja keras dan usaha yang dia lakukan akhirnya terbayar. Hari pertemuan tiba, dan Alia merasa bersemangat sekaligus sedikit gugup.
Dia mengenakan gaun sederhana namun elegan, yang membuatnya merasa percaya diri. Saat dia tiba di gedung perkantoran, suasana di dalamnya terasa lebih akrab. Dia merasa seolah-olah sudah menjadi bagian dari tempat ini, meskipun baru beberapa hari yang lalu dia melakukan wawancara. Budi menunggu di ruang pertemuan, dan saat Alia masuk, senyumnya langsung menyambutnya. "Selamat datang, Alia. Senang melihat Anda lagi," katanya dengan nada hangat. "Terima kasih, Budi. Senang bisa kembali," jawab Alia, merasakan getaran positif di antara mereka. Mereka duduk di meja pertemuan, dan Budi mulai menjelaskan detail posisi yang ditawarkan. Alia mendengarkan dengan seksama, tetapi di dalam hatinya, dia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang semakin tumbuh antara mereka. Budi menjelaskan tentang proyek-proyek yang akan dia kerjakan dan bagaimana dia bisa berkontribusi dalam tim. "Di sini, kami sangat menghargai kreativitas dan inisiatif. Kami ingin Anda merasa bebas untuk berbagi ide-ide Anda," kata Budi, matanya bersinar saat berbicara tentang visi perusahaan. Alia merasa terinspirasi oleh semangat Budi. "Saya sangat menghargai kesempatan ini, dan saya berjanji akan memberikan yang terbaik," jawabnya, merasakan semangat yang sama. Setelah membahas detail pekerjaan, Budi mengalihkan pembicaraan ke hal yang lebih pribadi. "Jadi, Alia, apa yang Anda lakukan di waktu luang? Saya ingat Anda menyebutkan bahwa Anda suka membaca." Alia tersenyum, merasa senang bisa berbagi lebih banyak tentang dirinya. "Ya, saya suka membaca, terutama novel fiksi dan buku-buku tentang pengembangan diri. Saya percaya bahwa membaca bisa membuka pikiran dan memberi inspirasi." Budi mengangguk, tampak tertarik. "Saya setuju. Saya juga suka membaca. Apa buku terakhir yang Anda baca?" Percakapan mereka mengalir dengan lancar, dan Alia merasa semakin nyaman. Mereka berbagi rekomendasi buku dan saling bercerita tentang penulis favorit. Alia merasakan kehangatan dalam interaksi mereka, dan dia tidak bisa menahan senyumnya saat Budi berbagi cerita lucu tentang salah satu buku yang dia baca. Saat pertemuan berlanjut, Alia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ada momen-momen kecil ketika tangan mereka hampir bersentuhan saat mereka berdua meraih gelas air di meja. Setiap kali itu terjadi, Alia merasakan aliran listrik yang membuatnya berdebar. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada ketertarikan yang lebih dalam di antara mereka. Setelah pertemuan selesai, Budi mengajak Alia untuk berjalan-jalan di sekitar gedung. "Mari kita lihat area kerja. Saya ingin Anda merasakan suasana di sini," katanya sambil tersenyum. Alia mengangguk, merasa senang bisa melihat lebih dekat tempat kerjanya yang baru. Mereka berjalan menyusuri koridor, dan Budi menjelaskan berbagai departemen dan proyek yang sedang berlangsung. Alia terpesona oleh semangat dan dedikasi yang ditunjukkan Budi saat berbicara tentang timnya. "Di sini, kami percaya bahwa kerja keras dan kolaborasi adalah kunci untuk mencapai tujuan," kata Budi, matanya berbinar saat menjelaskan visi perusahaan. Alia merasa terinspirasi oleh kata-kata Budi. Dia bisa merasakan betapa dia mencintai pekerjaannya dan ingin menyebarkan semangat itu kepada orang lain. "Saya sangat menghargai nilai-nilai ini. Saya percaya bahwa bekerja dalam tim yang solid adalah hal yang sangat penting," jawab Alia, merasakan koneksi yang semakin dalam. Saat mereka berjalan, Alia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencuri pandang ke arah Budi. Dia terpesona oleh karisma dan kepercayaan diri pria itu. Budi, di sisi lain, merasakan ketertarikan yang sama. Dia tidak bisa mengabaikan pesona Alia, dan setiap kali mata mereka bertemu, ada sesuatu yang membuatnya merasa terhubung lebih dalam. Setelah menjelajahi area kerja, mereka kembali ke ruang pertemuan. Budi melihat jam tangannya dan berkata, "Saya harus kembali ke beberapa rapat, tetapi saya sangat senang bisa berbicara dengan Anda hari ini." "Terima kasih, Budi. Saya juga sangat senang bisa melihat lebih dekat perusahaan ini," jawab Alia, merasakan kehangatan dalam kata-katanya. Sebelum Alia pergi, Budi menatapnya dengan serius. "Alia, saya ingin Anda tahu bahwa kami sangat bersemangat untuk memiliki Anda di tim kami. Saya percaya Anda akan membawa banyak hal positif." Alia merasa hatinya berdebar mendengar kata-kata itu. "Terima kasih, Budi. Saya tidak sabar untuk mulai bekerja dan berkontribusi." Saat Alia melangkah keluar dari gedung, dia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya bersinar lebih cerah. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang istimewa.
Ketertarikan yang tumbuh antara dia dan Budi membuatnya merasa bersemangat dan penuh harapan. Dia tidak bisa menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam gedung, Budi menatap Alia saat dia pergi, merasakan ketertarikan yang semakin mendalam. Dia tahu bahwa pertemuan ini bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang hubungan yang mungkin berkembang di antara mereka. Saat dia kembali ke rapatnya, pikirannya terus melayang kembali ke senyuman Alia dan cara dia berbicara dengan penuh semangat. Dia merasa terinspirasi dan berharap untuk melihat lebih banyak dari Alia di masa depan. Hari-hari berlalu setelah pertemuan yang menyenangkan itu, dan Alia mulai bekerja di perusahaan impiannya. Setiap hari, dia merasa semakin bersemangat untuk berkontribusi dan belajar dari tim yang luar biasa. Namun, di balik semangat profesionalnya, ada perasaan lain yang terus menggelora di dalam hatinya. Perasaan yang berkaitan dengan Budi. Budi, sebagai HRD, seringkali terlihat di sekitar kantor, dan setiap kali mereka bertemu, ada momen-momen kecil yang membuat jantung Alia berdebar. Senyuman Budi, tatapan matanya yang hangat, dan cara dia berbicara dengan penuh perhatian membuat Alia merasa istimewa. Dia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh di antara mereka, meskipun mereka berusaha untuk tetap profesional. Suatu sore, setelah seharian bekerja, Alia memutuskan untuk tinggal lebih lama di kantor untuk menyelesaikan beberapa tugas. Dia duduk di mejanya, terfokus pada layar komputer, ketika tiba-tiba pintu ruangannya terbuka. Budi muncul dengan senyuman di wajahnya. "Selamat sore, Alia. Apa kamu masih di sini?" tanyanya, suaranya lembut dan hangat. "Selamat sore, Budi." "Ya, saya masih menyelesaikan beberapa pekerjaan. Bagaimana dengan Anda?" jawab Alia, merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. "Saya baru saja selesai dengan beberapa rapat. Saya pikir saya akan memeriksa beberapa laporan," kata Budi sambil melangkah masuk ke ruangan. "Tapi saya juga ingin memastikan bahwa Anda tidak terlalu membebani diri sendiri." Alia tersenyum, merasa senang dengan perhatian Budi. "Terima kasih, Budi. Saya hanya ingin memastikan semuanya siap untuk presentasi besok." Budi mengangguk, lalu duduk di kursi di seberang meja Alia. "Saya tahu Anda sangat berdedikasi, tetapi jangan lupa untuk memberi diri Anda waktu istirahat. Kesehatan mental juga penting." Alia merasa terharu mendengar kata-kata Budi. "Saya akan ingat itu. Terima kasih atas perhatian Anda," jawabnya, merasakan kehangatan dalam kata-kata Budi. Mereka mulai berbincang-bincang tentang pekerjaan, tetapi percakapan itu segera beralih ke hal-hal yang lebih pribadi. Budi bertanya tentang hobi Alia, dan mereka berbagi cerita tentang film dan musik favorit. Alia merasa semakin nyaman, dan suasana di antara mereka menjadi lebih akrab. "Jadi, apa rencana Anda untuk akhir pekan?" tanya Budi, matanya bersinar dengan rasa ingin tahu. Alia berpikir sejenak. "Saya mungkin akan pergi ke kafe baru yang baru dibuka di dekat sini. Saya mendengar mereka memiliki kopi yang enak. Bagaimana dengan Anda?" Budi tersenyum. "Saya mungkin akan melakukan hal yang sama. Mungkin kita bisa pergi bersama? Saya ingin mencoba kopi di tempat itu juga." Alia terkejut mendengar ajakan itu, tetapi di dalam hatinya, dia merasa senang. "Tentu, itu terdengar menyenangkan," jawabnya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa bersemangatnya dia. Setelah beberapa saat berbincang, Budi melihat jam tangannya. "Saya harus pergi sekarang, tetapi saya akan menghubungi Anda untuk mengatur waktu. Sampai jumpa, Alia." "Selamat tinggal, Budi. Sampai jumpa." Alia menjawab, merasakan senyum lebar di wajahnya saat Budi melangkah keluar dari ruangan. Hari-hari berikutnya terasa lebih cerah bagi Alia. Dia menantikan pertemuan dengan Budi dan merasa bersemangat untuk mengenalnya lebih baik. Ketika akhir pekan tiba, mereka sepakat untuk bertemu di kafe yang telah dibicarakan. Saat Alia tiba di kafe, suasana hangat dan nyaman menyambutnya. Dia melihat Budi sudah menunggu di meja dekat jendela, tersenyum saat melihatnya. Alia merasa jantungnya berdebar saat dia melangkah mendekat. "Selamat datang. Saya sudah memesan kopi untuk kita," kata Budi, menunjukkan gelas kopi yang sudah ada di meja. "Terima kasih, Budi. Ini tempat yang bagus," jawab Alia, melihat sekeliling dengan senyuman. Mereka duduk dan mulai berbincang-bincang. Alia merasa semakin nyaman saat berbicara dengan Budi di luar konteks pekerjaan. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan pribadi, impian, dan harapan.
Alia merasa seolah-olah dia bisa menjadi dirinya sendiri di hadapan Budi, tanpa tekanan atau ekspektasi. Jadi, apa impian terbesar Anda? Tanya Budi. Matanya menatap Alia dengan penuh perhatian. Alia terdiam sejenak, merenungkan pertanyaannya. Saya ingin memiliki karir yang sukses dan bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Saya juga ingin melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi. Jawabnya, merasakan semangat dalam suaranya. Budi tersenyum, terpesona oleh semangat Alia. Itu adalah impian yang indah. Saya percaya Anda akan mencapainya. Percakapan mereka terus mengalir, dan Alia merasa semakin terhubung dengan Budi. Ada momen-momen kecil ketika tangan mereka hampir bersentuhan saat mereka meraih gelas kopi, dan setiap kali itu terjadi, Alia merasakan aliran listrik yang membuatnya berdebar. Setelah beberapa saat, Budi tiba-tiba berkata, "Alia, saya ingin jujur dengan Anda. Sejak wawancara kita, saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Saya tidak hanya melihat Anda sebagai karyawan baru, tetapi juga sebagai seseorang yang sangat menarik." Alia terkejut mendengar pengakuan itu, tetapi di dalam hatinya, dia merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. "Saya juga merasakan hal yang sama, Budi. Saya merasa nyaman berbicara dengan Anda, dan saya sangat menghargai perhatian Anda." Budi tersenyum, dan ada kehangatan dalam tatapannya. "Saya ingin kita bisa mengenal satu sama lain lebih baik. Mungkin kita bisa melakukan ini lebih sering." Alia merasa hatinya berdebar. "Saya akan sangat senang jika kita bisa melakukannya," jawabnya, merasakan senyum lebar di wajahnya. Mereka melanjutkan percakapan, dan saat malam tiba, suasana di kafe semakin hangat. Alia merasa seolah-olah waktu berlalu begitu cepat, dan dia tidak ingin momen ini berakhir. Saat mereka beranjak untuk pergi, Budi menawarkan untuk mengantar Alia pulang. Di perjalanan, mereka berbicara tentang berbagai hal, dan Alia merasa semakin dekat dengan Budi. Saat mereka tiba di depan rumah Alia, Budi menatapnya dengan serius. "Alia, saya ingin Anda tahu bahwa saya sangat menghargai waktu yang kita habiskan bersama. Saya berharap ini bukan yang terakhir." Alia merasakan getaran di dalam hatinya. "Saya juga berharap demikian, Budi. Ini adalah malam yang sangat menyenangkan." Budi tersenyum, lalu perlahan mendekat. "Bolehkah saya?" dia bertanya, ragu-ragu. Alia mengangguk, merasakan jantungnya berdebar. Budi mendekat dan memberikan ciuman lembut di pipinya. Alia merasakan aliran hangat menyelimuti hatinya, dan dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. "Selamat malam, Alia. Sampai jumpa lagi," kata Budi, melangkah mundur dengan senyuman di wajahnya. "Selamat malam, Budi. Sampai jumpa," jawab Alia, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap di dalam hatinya. Saat Alia masuk ke dalam rumah, dia tidak bisa menahan senyum lebar yang menghiasi wajahnya. Dia tahu bahwa pertemuan ini bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang hubungan yang mungkin berkembang di antara mereka. Ketertarikan yang tumbuh antara dia dan Budi membuatnya merasa bersemangat dan penuh harapan untuk masa depan. Di dalam hatinya, Alia merasa yakin bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang indah, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Dengan semangat baru, dia bersiap untuk menghadapi hari-hari berikutnya, berharap untuk menjelajahi lebih banyak momen berharga bersama Budi.